Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ica Miranda Aulia, NPM 201.302.411 dari Prodi Pendidikan Biologi kelas A. Nah, di sini teman-teman, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat PPT menjadi aplikasi yang kita inginkan loh teman-teman. Jadi, hal pertama yang kita butuhkan yaitu kita membutuhkan PPT atau materi yang ingin kita buat menjadi aplikasi. Ini bisa menggunakan materi apa saja mengenai tentang biologi, bisa sistem pencernaan manusia, tergantung kita menginginkannya menggunakan materi apa. Nah, di sini teman-teman saya menggunakan materi mengenai sistem pencernaan manusia. Selanjutnya kita membutuhkan aplikasi Inspiring Suite untuk membuat kuis pada materi atau pada aplikasi yang kita inginkan. Kemudian kita membutuhkan Java untuk mendukung web mengubah PPT menjadi aplikasi. Selanjutnya langsung saja ke PPT. Nah, di sini saya telah menyediakan PPT yang saya buat. Nah, kita di sini bisa memasukkan berbagai fitur seperti insert yang menunjukkan space dan memiliki banyak fitur seperti kotak, segitiga, dan masih banyak lainnya. Lalu ada transmission, ada animation, dan kita bisa mengatur sesuai yang kita inginkan. Nah, di sini saya akan melakukan hyperlink untuk membuat materi menuju ke slide yang saya inginkan dari yaitu menu. Nah, menu di sini awal saya akan melakukan hyperlink dengan menuju klik insert. Lalu di sini kita klik apa saja yang kita inginkan seperti menu. Di sini saya akan melakukan hyperlink dengan memilih slide. Nah, pada menu saya mengklik penulis, jadi saya membutuhkan slide yang menjelaskan tentang penulis. Nah, pada PPT saya slide tentang penulis berada pada slide ketiga, jadi kita langsung klik ke slide ketiga dan oke. Seperti ini ya teman-teman. Kemudian saya kembali ke penulis, yaitu menuju ke slide berikutnya. Dan di sini agar saya kembali, saya menambahkan fitur home untuk menuju ke slide menu dengan cara mengklik tadi dan kita melakukan hyperlink untuk memilih. Karena menu berada pada slide kedua, maka kita mengklik slide kedua dan pilih OK. Dan jangan lupa ya teman-teman, kita lebih baik menggunakan Python agar membuat aplikasi kita menjadi lebih menarik. Di sini saya menyarankan klik play ya teman-teman dan klik OK. Nah, setelah itu kita tinggal mengatur ukuran yang kita inginkan dari bentuk warna yang sesuai yang kita inginkan. Di sini saya ingin menggunakan warna hijau untuk sesuai dengan PPT saya. Kemudian kita atur sesuai keinginan seperti ini. Lalu kemudian kita menuju ke PPT berikutnya. Di sini teman-teman kita bisa mengklik untuk menuju ke slide berikutnya dengan cara menambahkan fitur ini. Fitur ini didapat dari mengklik hapus ini, kemudian memilih action button yang kita inginkan dan melakukan hyperlink. Nah, ini bisa kita atur ke slide berapa saja. Di sini saya mengatur slide sesuai dengan yang saya inginkan. Teman-teman bisa mengatur sesuai yang teman-teman inginkan. Kemudian setelah kita mengatur semua hal yang kita inginkan, seperti misal kita menginginkan animationnya atau transition saja. Nah, kita menginginkan transition bisa dengan memilih effect, terus dan masih banyak hal yang sesuai kita inginkan. Tapi di sini untuk bagian awal saya memilih not saja. Kemudian apabila PPT sesuai dengan yang kita inginkan, yang selanjutnya kita membuat quiz dengan mengklik insert terlebih dahulu, klik home, lalu pilih new slide untuk menambah ke slide berikutnya. Jadi jangan kita mengklik proses pencernaan manusia pada slide 11
langsung ke insert dan memilih quiz, jangan, karena quiz akan menempel pada slide proses pencernaan manusia. Jadi kita membutuhkan slide baru dengan cara mengklik menambah slide lalu klik quiz. Kita tunggu ya teman-teman. Nah, seperti ini akan muncul fitur seperti ini, lalu kita klik Gather Quiz seperti ini. Kita tunggu saja. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Awal kita melakukan introduction terlebih dahulu dengan mengatur yang sesuai kita inginkan dengan mengklik intro slide. Nah, di sini kita bisa mengetik apa saja judul awal pada saat kita mencoba quiz. Di sini saya akan menuliskan selamat lalu klik start untuk memulai. Kita klik introduction kembali lalu memilih yang kita inginkan. Di sini saya hanya menggunakan nama dan email ya teman-teman. Atau jika tidak menginginkan untuk menambah fitur data diri juga tidak apa-apa. Jika tidak ingin menggunakan data diri boleh. Kita menghapus ini dengan cara mengikutnya semua. Lalu kita klik lagi introduction untuk menunjukkan langkah-langkah dalam pembuatannya. Ini kita bisa menggunakan bahasa Inggris atau menggunakan bahasa Indonesia. Di sini saya menggunakan bahasa Inggris saja. Kemudian, apabila telah selesai, kita membuat quiz dengan cara menambahkan soal yang kita inginkan. Seperti kita menggunakan soal mengenai sistem pencernaan. Contohnya saya akan mengetik bagian jawaban yang benar dengan cara mengklik korek yang kita pilih seperti ini. Kita sesuai mengaturnya, bisa hapus dulu semua tulisan option jadi, lalu masukkan yang kita inginkan, bagian-bagian yang terdapat dalam rongga mulut kecuali rongga mulut memiliki dan jawaban yang salah yaitu usus halus. Bila telah sesuai yang kita inginkan, lalu kita bisa menambah soal dengan mengklik bagian ini hingga sesuai dengan soal yang kita butuhkan. Lalu selanjutnya kita mengklik slide view. Nah, di sini kita bisa mengatur font hingga ukuran yang kita inginkan. Tapi di sini saya membiarkan seperti ini ya teman-teman. Dan apabila teman-teman sudah sampai di bagian ini, langsung saja kita save and review to close. Kemudian apabila telah selesai, kita review materi dari awal dengan mengklik slide show seperti ini ya teman-teman. Lalu kita bisa mengklik tulis, akan muncul, jadi hyperlinknya berhasil ya teman-teman. Lalu kita coba untuk menu,
berhasil juga ya teman-teman kita melakukan hyperlink. Jika kita ingin langsung ke home bisa dengan mengklik seperti ini. Ya teman-teman, kita klik home-nya. Nah, kalau ingin materi seperti sebelumnya kita mengklik, lalu kita menuju ke slide selanjutnya, menuju ke slide tentang organ pencernaan. Kita lihat apakah ada kesalahan dalam pembuatan sebelum menjadi aplikasi. Ternyata pada materi tidak memiliki kesalahan. Nah teman-teman, di sini kita lupa memasukkan hyperlink pada soal. Nah, itulah mengapa kita harus mereview sebelum menjadikannya aplikasi agar tidak mengulang kembali dengan cara mengklik bagian tulisnya, lalu pilih insert seperti tadi, memilih yang kita inginkan dengan mengklik home untuk menuju ke slide yang kita butuhkan. Lalu pilih hyperlink menuju ke slide berapa. Menu berada di slide kedua. Lalu klik OK dan jangan lupa untuk sound dimasukkan. Lalu klik OK dan kita atur ukuran sesuai yang kita inginkan. Lalu kita atur juga materi, kita atur juga warnanya, kita atur warnanya, lalu sudah itu seperti ini, dan kita hyperlink pada latihan soal kita review aja ya teman-teman, apakah latihan soalnya telah berhasil, dan kita coba berhasil seperti ini ya teman-teman. Lalu apabila telah berhasil, kita selanjutnya melakukan publish dengan cara mengklik Inspiring Suite. Tapi sebelum menggunakan pengklik publish, kita lebih baik menulis judul dari slide properties. Di sini pada slide awal saya menulis dengan judul pembukaan, menu, penulis. Hal ini kita sesuaikan dengan yang kita inginkan dengan cara langsung saja mengklik seperti ini, klik dan langsung hapus jika tidak ingin. Ini ya, kita coba. Jadi langsung kita hapus dan kita klik, kita tulis sesuai dengan kita inginkan. Slide pertama pembukaan, menu, penulis, lalu slide keempat hingga slide ke-11 berisi materi dan slide ke-12 berisi kuis atau latihan soal. Lalu apabila sudah sesuai, lalu klik save and close. Kemudian selanjutnya kita klik flyer. Nah teman-teman, flyer ini kita butuhkan untuk mengatur ukuran pada PPT. Nah, biasanya saat awal kita menggunakan flyer planners ini akan secara otomatis tercentang. Namun, kita tidak membutuhkan fitur seperti ini karena kita membutuhkan ukuran untuk Android, sehingga kita harus menghapus dengan cara mengklik top barnya dihapus, CD barnya dihapus, dan yang terakhir bottom barnya dihapus. Lalu jangan lupa template-nya kita pilih connectly only. Setelah itu, apabila telah sesuai, lalu klik apply and close. Nah, selanjutnya kita publish saja apabila sudah sesuai yang kita inginkan. Kita publish dan kita tunggu.
Di sini teman-teman kita akan mengatur di mana kita menyimpan materinya, di mana kita menaruh foldernya. Di sini saya menaruh di folder PPT menjadi aplikasi yang tadi memiliki banyak fitur yang kita butuhkan di awal. Lalu jangan lupa formatnya HTML ya teman-teman, bukan video, karena ini untuk aplikasi. Kemudian ini tidak perlu dicentang, langsung saja ke size ini jangan menggunakan ukuran yang 304x540, tapi pilih fit choice to browser window. Oke, lalu save. Setelah itu langsung saja klik publish. Kita tunggu saja ya teman-teman, memang sedikit melelahkan untuk menunggu loading dari publish, tapi ini merupakan proses yang akan mengubah PPT kita menjadi aplikasi. Kemudian apabila berhasil, kita klik open. Lalu kita masuk ke folder penyimpanan website APK, lalu klik dan kita membuka website APK ini. Nah, seperti ini. Awal yang kita akan lakukan yaitu dengan cara mengklik title dengan menulis yang kita inginkan. Di sini saya akan menulis judul yang sesuai yang ingin saya butuhkan. Teman-teman bisa menggunakan sesuai yang teman-teman inginkan ya. Di sini saya menggunakan nama saya, baru judul dari yang saya butuhkan. Selanjutnya kita mengklik paste dengan sesuai yang kita inginkan. Saya di sini menulis tentang sistem pencernaan modul. Kemudian selanjutnya klik change untuk menaruh di mana kita menyimpan aplikasinya. Kita pilih di mana kita menyimpan. Klik OK dan pilih change icon. Ganti ikonnya, lalu OK. Kemudian ganti about dialog text. Di sini saya masih penulisan Maria Baita Miranda. Oke. Lalu klik kostum, browser, lalu pilih font yang sesuai kita inginkan dan oke. Lalu jangan lupa lakukan lokal HTML website, bukan web URL ya teman-teman. Lalu choose folder dan masukkan di tempat yang sebelumnya telah kita masukkan, yaitu saya memasukkannya di PPT menjadi APK, lalu klik OK. Revisi yang terakhir, kita klik jendela APK untuk mengupload PPT menjadi aplikasi, lalu klik OK.
Nah, di sini saya telah memindahkan aplikasinya, lalu kita klik dan install aplikasi tersebut. Kita tunggu saja penginstalan dan langsung kita buka. Lalu akan muncul tampilan pada slide awal yang kita inginkan dengan judul Modul Sistem Pencernaan Manusia kelas 9 semester 2 oleh Ica Miranda Auria dengan NPM 20132240111. Lalu kita coba untuk mengklik ke bagian selanjutnya, yaitu di bagian menu. Apakah menu berhasil? Nah, ternyata telah muncul menu yang berupa penulis, materi, latihan soal. Lalu kita coba apakah hyperlink berhasil pada pembuatan aplikasi ini, lalu kita klik penulis. Dan ternyata hyperlink yang kita coba berhasil dan menunjukkan siapa penulis atau siapa pembuat dari aplikasi ini. Lalu kita klik home untuk menuju ke menu dan mengklik materi. Nah, pada materi ini dijelaskan apa itu sistem pencernaan, bagaimana prosesnya, lalu ada fungsi dari sistem pencernaan manusia dari awal seperti organ itu berfungsi untuk apa saja, dan selanjutnya ada organ pencernaan manusia yang bekerja seperti mulut, lalu ada kerongkongan, ada lambung. Nah, teman-teman, kalau kita ingin menuju ke slide sebelumnya, kita mengklik arah panah ke sebelumnya seperti ini. Namun, jika ingin menuju ke slide berikutnya, kita mengklik arah seperti ini. Nah, lalu klik ada lambung, ada usus halus, ada usus besar, terlihat ya teman-teman usus besar. Dan yang terakhir ada penjelasan tentang proses pencernaan makanan. Nah, proses pencernaan ini, makanan ini merupakan materi terakhir dari aplikasi ini karena sudah terlihat home. Home berarti sudah menunjukkan ke menu awal. Kita klik, lalu kita akan mencoba latihan soal dengan mereviewnya ya teman-teman. Kita coba dengan mengklik start quiz. Lalu pilih jawaban yang sesuai. Namun kita akan mencoba menjawab soal yang salah agar kita mengetahui apakah berhasil, jawaban yang benar akan muncul. Lalu kita pilih seperti ini. Dan nah, seperti ini tampilan jawaban yang salah. Akan terlihat tampilan jawaban yang benar dengan warna hijau dan jawaban yang salah berwarna merah. Lalu kita coba jawaban selanjutnya untuk menjawab jawaban yang benar ke soal-soal berikutnya. Nah, di sini teman-teman, kita sudah mempunyai waktu dalam pengerjaannya, yaitu satu soal terdiri dari 3 menit. Kita coba jawab dengan jawaban yang benar, yaitu seperti ini. Nah, akan muncul, lalu kita coba ke soal nomor 3. Kita coba ke soal nomor 4. Kita coba ke soal nomor 5. Benar, lalu kita coba nomor 6. Kita coba nomor 7. Kita coba nomor 8. Bila kekurangan vitamin akan menyebabkan penyakit defisiensi vitamin atau avitaminosis. Sebaliknya, bila kelebihan vitamin dapat menimbulkan penyakit hipervitaminosis, walaupun kasus ini sangat jarang terjadi. Seperti halnya kasus mengkonsumsi vitamin C, jika kekurangan vitamin C akan mengalami gangguan pencernaan, menurunkan kekebalan tubuh, timbul sariawan dan penurunan jumlah sel darah merah. Sementara jika mengonsumsi vitamin C berlebih akan menimbulkan masalah pada sistem urinaria karena vitamin C yang larut dalam air akan mengendap dan membentuk kristal pada kandung kemih jika terlalu lama ditumpuk dan keluar air minum. Berdasarkan uraian di atas, sikap yang benar dalam menghadapi permasalahan ini, jadi kita pilih jawaban yang sesuai dengan pertanyaan di atas.
Nah, jawaban yang sesuai adalah dengan cara cukup konsumsi vitamin C dengan kadar yang seimbang dan banyak minum. Nah, benar. Lanjut ke kuis nomor 9. Di sini waktunya terus berjalan ya teman-teman. Sampai dengan 3 menit selesai. Kita baca secara cermat. Waktu 3 menit untuk menjawab soal tersebut sangat membantu. Lalu kita pilih. Jawaban yang benar adalah glukosa dan protein. Lalu kemudian kita coba lagi. Nah, kita coba menjawab dengan yang salah. Apakah tetap muncul centang berwarna merah atau malah muncul warna hijau karena terjadi kesalahan saat pembuatan? Dan ternyata benar, tidak terjadi kesalahan. Dan kita review materinya seperti ini. Nomor 1, kita bisa mempelajarinya kembali karena kita mereview. Jadi kita tahu jawaban yang salah dan jawaban yang benar. Kita bisa mempelajarinya. Lalu apabila telah selesai, kita kembali ke menu awal dengan mengklik home. Nah, teman-teman, itulah aplikasi yang telah saya buat dan tutorial dari awal pembuatan PPT hingga menjadi aplikasi. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf dan saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.